Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Matondang, NIM 2016050007 dari kelas Persyaah, Prodi Perbankan Syariah dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas saya untuk menjelaskan apa itu produk-produk perbankan syariah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian himpunan dana atau funding, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizah Matondang, NIM 2016050007 dari kelas Persyaah, Prodi Perbankan Syariah dari Universitas UIN Imam Bonjol Padang. Baiklah, di sini saya akan menjalankan tugas saya untuk menjelaskan apa itu produk-produk perbankan syariah. Baiklah, untuk materi pertama yaitu pengertian himpunan dana atau funding, yaitu kegiatan usaha yang dilakukan bank untuk mencari dana kepada pihak deposan, nantinya akan disalurkan kepada pihak kreditur dan menjalankan fungsinya sebagai intermediasi antara pihak deposan dengan pihak kreditur. Dalam funding ini terdapat dua bagian. Yang pertama yaitu simpanan dan investasi. Simpanan yaitu dana atau dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penempatan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito tabungan dan atau bentuk lainnya. Yang disamakan yaitu dalam simpanan ada namanya wadiah atau titipan, yaitu titipan nasabah yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat nasabah yang bersangkutan. Baiklah, menghindakinya, bank bertanggung jawab atas pengembalian titipan tersebut. Misalnya menitipkan barang-barang berupa anggur atau penitipan sebelum orang memeluk agama Islam. Kulit yang bisa disamakan contohnya giro dalam transaksi. Menggunakan cek atau bilet giro, pembayaran akan diteruskan ke bank tempat nasabah. Membuka rekening giro tersebut. Sedangkan contohnya yaitu tabungan, yaitu uang yang disimpankan dan di dalam tabungan dapat ditarik dengan mudah. Kini lewat bukan tabungan atau slip. Penarikan akan kartu ATM, modal banking dan sebagainya. Kedua yaitu investasi adalah aktivitas mendapatkan modal baik berupa uang atau aset berharga lainnya dalam suatu benda. Lembaga keuangan itu satu pihak dengan harapan modal atau investasi mendapatkan dalam suatu benda. Lembaga keuangan itu satu pihak dengan harapan modal atau investasi mendapatkan keuntungan setelah rukun waktu tertentu. Dalam investasi ada namanya murahabah, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan penggolongan. Contohnya tabungan deposito. Misalnya uang yang disimpan pada tabungan tersebut bisa diambil kembali kapanpun dibutuhkan, baiklah ATM maupun lewat mobil banking. Sementara pada deposito, pengambilan dana hanya bisa dilakukan pada waktu jatuh tempo saja. Yang kedua, selanjutnya yaitu penyaluran dana atau lending. Di sini terbagi atas 3 bagian, yaitu jual beli bagi hasil dan sewa menyewa. Yang pertama, jual beli
terbagi dari 3 ya. Bagian yaitu yang pertama murabahah. Murabahah yaitu akad jual beli antara bank dan nasabah jual beli. Barang dengan margin, contohnya apa yang kita pembelian mobil, pemilihan kereta motor dan sepeda. Yang kedua, salam transaksi jual beli dengan cara menyebutkan sifat barangnya yang dipertanggungkan dengan menyerahkan barang-barang yang ditunda. Sedangkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi. Dalam alam ini terdapat jual beli barang yang bayar di muka, contohnya hasil pertanian atau pemilihan secara online. Yang ketiga, istinah, yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan perbuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan dan penjual. Ini dapat pada jual beli barang dengan pemesanan, contoh bagi hasil berbagai atas 2 bagian. Yang pertama musyarakah dan murabahah. Musyarakah adalah kerjasama antara 2 pihak yang saling memberikan kontribusi berupa dan untuk membangun sebuah usaha dengan keuntungan dan risiko yang akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan mereka berdua. Contohnya pemilihan toko, ruko, pembelian rumah, pemilihan tempat untuk menjual. Yang kedua yaitu murharabah, yaitu bentuk perjanjian kerjasama antara pemilik harta dengan pengelolaan data yang dapat kita contohkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Pembiayaan usaha seperti ayam potong, penyebaran usaha, pemotongan makanan rumput, jiwa atau kerbau. Yang ketiga yaitu sewa menyewa seperti materi terakhir dari penyaluran dana. Lending itu terbagi atas 2. Yang pertama ijarah mutahiyah bitamlik. Ijarah yaitu transaksi sewa menyewa atas suatu barang atau upah pengubah atas sebuah jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan. Contohnya yaitu sewa ruko Surabaya rumah, sewa yang disekolahkan, dan sewa bayar uang kos itu termasuk dengan ijarah yang kedua. Ijarah mutahiyah bitamlik, akad sewa menyewa yang berakhir dengan pemindahan. Kepemilikan objek, akad dan pemberian sewa atau muhajir kepada penyewa yang disebut mutacir melalui akad jual beli atau hibah setelah berakhirnya masa sewa dapat kita contohkan melalui KPK jangka panjang dalam pemerintah. Jasa terbagi atas 5 bagian. Yang pertama, wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan hal-hal yang diwakilkan dan diperwakilkan berlaku selama yang pemikiran masa hidupnya. Contohnya
piring, insako, transfer, clearing, yaitu pemindahan data seperti pemindahan uang berrekening ke rekening lainnya. Sedangkan inkaso yaitu layanan bank untuk membayar tagihan untuk surat atau dokumen berharga terhadap pihak ketiga di tempat atau kota lain seperti cek giro. Yang selanjutnya transfer, suatu kegiatan jasa-jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu. Yang kedua, kafalah. Kafalah adalah pemberian jaminan yang diberikan penanggung atau kafir kepada pihak lainnya, dinamakan pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan, seperti kita contohkan itu bank garansi dan bank lainnya. Yang ketiga yaitu saf. Saf adalah perjanjian jual beli satu valuta dengan valuta lainnya, contohnya jual beli fales atau jual beli mata uang asing. Keempat yaitu ran adalah hutang piutang yang memahami tentang barang sebagai jaminan atas hutang, contohnya gadai, penggadaian barang, penggadaian rumah. Yang kelima yaitu siwalah adalah pemindahan hutang dari muhil sebagai pinjaman pertama kepada pihak muhal alaihi sebagai peminjaman kedua.